Oke, kita sama Bang Manso. Enggak itu pasti saya edit pasti itu. Ini udah direkam tadi. Beberapa detik yang lalu sih Aduh. belum. Konten apa kan tadi Anda sering bikin konten? Kenapa jadi nanya konten apa? Ya kan Anda konten gue berbeda sama konten lu. berbeda tapi tetap satu tujuan ya. Oh iya sih. Kontennya Bang Manso ini soal seni peran untuk pemula. Ngeri sekali. Seni peran untuk pemula. Soalnya kalau yang udah senior udah nggak mau dengerin kita. Ya nggak bisa dirubah. Udah nggak bisa dirubah. Itu yang saya bicarain sama Bang Ciprut. Senior memang sulit dirubah. Sudah gelasnya udah penuh gitu. Gelasnya udah penuh. Ini Bang Manso ini pelatih acting di dunia industri film, di panggung, dan juga menemani teman-teman pertunjukan tari. Dan Tony Brur tadi luar biasa sekali. Bang Tony Brur dari Bandung ya. Laboratori aktor. Oh nama itunya ya. Itu pertunjukan apa sih Bang? Kalau yang pertunjukan ini besok ini judulnya Anomali. Anomali, oke. Di Satu keadaan luar biasa. gedung pertunjukan Wahyu Siombing, Taman Ismail Marzuki. Teater Wahyu Siombing. Teater Wahyu Siombing. Yang main Bang Tony Brur itu. Tony Brur, Bang Wail, Kang Wail. Visual artnya dari Deden Bulkini. Wow. Musiknya Arham Aryadi. Komite musik, program komite musik, pairing sama komite tari Dewan Kesenian. Bang Manso ini menjadi acting coach juga di beberapa industri film. Sebelum produksi, di pra-produksi kan ada persiapan untuk reading, untuk para aktor-aktor film profesional. Beliau membina atau mendampingi di proses pra-produksi. Iya. Terakhir apa Bang? Terakhir ngelatih lumba-lumba. Itu sirkus kalau ya. Terakhir itu kita jadi dialek coach. Oh iya. Untuk syutingnya Mas Regas Banuteja. Judulnya Para Perasuk. Dialek berarti asli mana itu? Film itu menceritakan daerah mana? Ceritanya cerita fiksi. Bercerita satu folklore di pinggir Jakarta lah. Fiksinya begitulah, pinggir Jakarta. Jadi konsen budayanya itu ke Betawi Udik. Oh, Anda jadi dialek Betawi juga ya? Dialek coachnya. Kebetulan waktu itu ya, waktu kuliah kan risetnya Lenong Preman. Oh iya, betul. Sama Bang Udin Komeng juga biasanya Betawi. Udin Komeng, ya, berdua betul. kita buat melatih dialek-dialek dan kosakata Betawi Udik loh, ini bukan Betawi Tengah loh. Betawi pinggiran. Beda, Betawi Jakarta, pinggiran, Betawi utara. Kalau ini arahnya Jakarta, Bekasi itu Jakarta apa sih? Iya, udah keluar ya dia. Ya, Bekasi Timur lah. Keluar dia. Bekasi arah Kerawang gitulah. Oke. Ya masih Betawi juga sih Ya, dia. Betawi. Kan Betawi itu udah tergeser lah dia. Terakhir kita set up dialek coach. Oke. Iya, saya dulu juga pernah tuh jadi dialek coach di film Hati Suhita. 2 bulan saya jadi pelatih. Jawa Timur. Jawa Timur kan ya. Wow, Kediri ternyata dekat juga. Mas Ciprut juga Jawa Timur kan kemarin ngelatih. Badarawuhi itu. Badarawuhi, Mas Ciprut itu. Mas Ciprut mendingan masuk ke frame aja kali ya. Di sini dong, Cip. Kamu jangan di luar frame. Kamu jangan abu-abu. Anda ini Bang. Cat di sini, Cat. Betul. Istirahat dulu, Bang. Oh iya. Pagi. Kan saya juga pagi, saya jam 8. Udah ada pertemuan. Apa? Di mana itu? Di Martimbang. Sibuk banget nih abang kita ini. Jadi ini ada perempuan satu pengen dilatih. Acting? Enggak. Seks. Ya acting lah. Seks itu juga kan acting. Acting. Iya, ke base. Ada satu. Base. Satu production house, rumah produksi di bilangan Jakarta Selatan lah ya. Di Jalan Martimbang. Mereka lagi produksi satu series criminal investigation.
Bang Cipro juga salah satu coaching juga ya. Wah, kalau Ciprut udah pasti di calling sama PH ini. Membina abang-abangan atau anak-anak muda yang pinter-pinter nih, Gen Z ini cukup menantang juga memang ya. Bagaimana menurut Anda? Gen Z itu menantangnya bahwa mereka lahir dari kesempatan. Iya. Bukan lahir dari proses. Iya, betul. Mereka lahir dari kesempatan. Dari modeling, dari Betul. Punya wajah cantik, ganteng, atau punya keunikan-keunikan tertentu, rambut kribo, ya, kulit eksotis, nggak harus latihan, tinggi, tidak latihan, tidak melalui satu proses, kemudian ya, betul. Mereka menempa dirinya di satu, ya film. kita jangan sebut film lah ya, kita sebut aja satu latihan acting lah. Oke. Latihan dasar acting di praproduksinya ya. Yang ditempuh dengan mungkin kurang lebih bertahun-tahun gitu lah, untuk menjadikan mereka aktor yang istilahnya matang. Atau setengah matang ya terserah, yang penting kan industri juga. Jikapun ada yang bagus, itu intuisinya memang bakat gitu. Ya, bukan karena hasil dari istilahnya latihan ya. Emang keren juga sih kalau menurut saya. Ya tentu saja, siapa sih yang nggak pengen melihat, atau industri atau masyarakat umum ini kan tentu saja kalau nonton bioskop gitu atau nonton film, mereka lebih pengen, atau saya lah gitu, saya lebih pengen nonton yang cantik ganteng gitu ketimbang yang enggak gitu kan. nggak usah latihan kalau udah ada bintang yang cantik ganteng gitu, udah ya dikit aja skill actingnya. Karena di film itu juga sebenarnya menurut saya, bukan cuma menurut saya aja ya, ada beberapa director film yang juga saya diskusi gitu, nggak harus pinter acting ternyata kalau di film, kan ada editing gitu. Kalau di teater gitu, yang Bang Manso juga proses bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, itu nggak ada proses cut gitu atau editing, nggak ada editing di atas panggung kan. Ya itu tapi pembodohan. Iya. Tama Traharjo pernah bilang kan, aktor ya harus paham apa yang dia lakukan, bukan cuma paham teksnya, konteksnya juga gitu, subteksnya juga. Subteksnya juga dia harus paham. Nah itu dilalui bukan 1-2 hari latihan, enggak 1-2 hari syuting, bukan. Ya kita akhirnya jadi bangsa yang instan lah, kira-kira begitu. Instan ya. Dan itu pembodohan buat gue sih. Kalau gue nggak tahu, kalau yang lain mungkin suka dengan itu ya silahkan aja. Mungkin kamu suka dengan yang kayak gitu ya, masalah itu kan. Pilihan ya. Pilihan. Sebenarnya saya nggak suka, tapi ya maksudnya nggak suka banget gitu, meskipun tentu saja itu juga jadi salah satu paling tidak kan mereka tuh melalui satu proses. Misalnya kalau kita bagi proses acting itu menjadi 3, ada kemampuan ekspresi, ada kemampuan analisa, ada kemampuan transformasi diri, ya kan gitu. Tunggu, apa tadi satu? Kemampuan ekspresi, analisa, transformasi diri. Ya, itu yang menurut gue 3 besar itu yang harus kita lakukan. Nah, orang kadang-kadang udah langsung masuk di transformasi diri. Nggak pakai analisa, nggak beranalisa lagi, ya ada ekspresinya, tapi ya agak ngawur gitu. Nggak, kan kalau kita lihat atau belajar dari pengalaman kita lah ya, gimana tubuh jadi modal aktor, karena pikiran dan perasaannya berikut. Apalagi asparatus tubuhnya lah, semua itu kan modalnya aktor. Aktornya nggak punya modal lagi, bukan kamera modalnya. Aktornya modalnya tubuhnya, ya pikirannya sama perasaannya. Nah itunya kan harus dilatih supaya dia mampu disuruh gitu. Kalau disuruh, kata diinstruksi. Ya, kata Bu Tati begitu. Dia harus menurut, kalau Bu Tati itu kalimatnya malah lebih ekstrim lagi. Dia harus
mengikuti perintah si pemiliknya. Tuh, Bu Tati bilangnya Pemiliknya begitu. itu director. Ya inilah lu. Pemiliknya di kepala ini. Dia mampu disuruh nengok, boleh bisa nengok. Dia misalnya kayak begini, satu adegan gitu, orang disuruh diem aja. Satu-satunya cara untuk diam adalah mengunci dirinya. Nah, dia nggak punya aksi lain gitu ya, karena tubuhnya nggak terbiasa untuk mendeliver aksi, nggak biasa dilatih gitu. Mengunci dengan nih, mengunci diri begini. Ya, situ kan paham ada inner action, inner monolog lah ya. Inner conversation. Nah, itu dibunyikan dan diekspresikan. Nih gue lagi balik lagi nih ke Bu Tati Maliati nih. Penonton itu nggak bisa melihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang dirasakan aktor tuh nggak bisa dirasakan oleh penonton. Penonton hanya mampu melihat apa yang dilakukan oleh si aktor. Tuh, Itu Tati Maliati Wahyu si Hombing gitu. Bu Tati benar. Menurut saya hanya sebagian tapi. Oh nggak apa-apa. Ya. Tapi saya masap itu gue yakin karena itu yang kita selalu. Iya betul. Saya percaya cuma sebagian percayanya karena sebagian yang lain ini nih bukan cuma penemuan Pak Milan Sladek juga ya, tapi di kedokteran juga ada otak kita ada spiegel neuron atau mirror neuron di mana sel atau neuron cermin ini akan aktif ketika kita mengamati sesuatu seolah-olah yang kita amati itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi ada peran empati gitu di kepala kita, di pikiran kita sehingga kita merasa ikutan merasakan apa yang dirasakan, apa yang kita lihat. Kecuali orang itu ketahuan berpura-pura. Makanya kalau kita nonton film, makanya, betul. Ketika ya yang penting adalah gimana supaya kita nggak berpura-pura, intinya kan begitu gitu. Ya, betul. Tapi orang tuh nggak bakal ini dia beneran merasakan nangis apa nangis pura-pura, itu orang nggak bakal tahu. Kecuali penonton punya distraksi eksternal atau internal. Kan distraksi nggak selalu eksternal ya, kayak handphone atau orang yang ngekat omongan atau bahkan internal juga bisa mengganggu dirinya sendiri, pikiran-pikiran PR-nya di rumah, nafkah yang mungkin belum diselesaikan, bayar tagihan gitu juga distraksi internal. Ketika nonton pertunjukan mereka juga punya kecamuk. Ya itu makanya sehingga gitu. orang tuh ya hanya melihat luarnya aja. Ya. Ketika kalimatnya udah bener, kemudian lakunya udah tepat dan relate sama mereka, udah mereka nggak, ya rasanya pasti akan sampai. Masalah aktornya merasakan atau enggak, ya itu urusannya aktornya gitu, bukan urusannya si penonton. Yang penting dia udah oh iya ya relate ya sama gue gitu. Tergantung si penonton punya stamina untuk nonton. Kalau gue sebagai aktor ya kadang-kadang kehilangan itu karena udah berlatih berkali-kali waktu mental kita kehilangan itu, tapi kok nyampe ya ternyata dia melihat karena penonton kan banyak ya, macam-macam. Ada staminanya yang kurang pas pada saat nonton gitu ya, ada yang dia fokus gitu ya, ada yang kelelahan karena sebelumnya ada tugas gitu. Jadi memang responnya beda-beda. Ya kita sebagai aktor atau seperti analogi musik yang disetel lewat speaker Bluetooth, dia akan terus menyerang kita meskipun kita nggak harus ngelihat musik ini karena dia sebagai vibrasi gitu. Musik ini juga nggak peduli si pendengar akan fokus atau enggak, tapi tetap gelombang itu menyerang sih. Nah, sebagai aktor salah satu menurut saya tetap kita harus nyerang penonton meskipun kita nggak direspon gitu. Kalau di stand up comedy kan oh iya betul, tapi maksud gue bicara soal penontonnya, bukan perasaan dan pikiran aktornya gitu loh, bahwa ketika kita berlaku itu penonton nggak ngerti perasaan kita. Iya kan yang dia lihat kan lakunya, nangisnya air mata atau enggak, menggenang atau enggak nih air matanya, yang dia lihat itunya gitu. Masalah aktornya tiba-tiba kehilangan rasa atau kehilangan penghayatan, ya itunya nggak bisa ditangkap oleh si penonton. Ketika dia udah nangis walaupun penghayatannya hilang tapi visualnya nangis dan relate sama si penonton, ya tentu dia akan
nangis juga si penontonnya gitu. Kita nggak bisa ngomong soal acting itu harus jujur aja, tapi ada Betul. kebohongan juga di situ Betul, kan. bisa jadi ada kebohongan, betul. Karena Bang Manso ini salah satu relawan, kalau saya bilang sih, relawan di bidang seni pertunjukan. Relawan lanjut. Iyalah, ya kan? Di seni pertunjukan manapun, mau di bidang, karena beliau senior saya di IKJ gitu ya, di teater gitu. Temen atau senior atau orang yang ujian di pertunjukan tari maupun teater, bahkan musik gitu, selalu dibantu sama Bang Ciprut, mau pakai mobil pick up-nya untuk set lah, mau gambang kromong yang make gitu di anak-anak etnomusikologi mungkin ya. Jadi Bang Manso yang menyediakan, karena juga waktu itu jadi ketua himpunan mahasiswa ya. Iya. Zaman kuliah. Anda membantu sampai pagi sehingga nggak heran kalau di masa sekarangnya ya istilahnya pahala atau buah karma gitu dituai sama Bang Manso, sibuk banget kesana kemari, apalagi juga meneruskan perjuangan daripada almarhum Mas Yayu Awe Onru gitu di bidang seni peran, aktor atau di seni pertunjukan gitu. Dan di Sena Utoyo dan Didi Petet Mime, Mas Sena Utoyo dan Mas Didi membentuk sebuah grup namanya Mas Sena Didi Mime. Luar biasa ini, pantomim. Gue punya pertanyaan nih yang mungkin bagus juga buat kita bahas. Kan gue melihat fenomena teman-teman aktor yang udah punya reputasi ya, itu ya gue nggak tahu apakah sikap mereka di luar film melakukan proses latihan atau enggak, tapi kadang-kadang mereka menyepelekan latihan menurut gue. Teman-teman aktor tuh teman-teman kita, abang-abang Bukan, kita gitu. iya, Semuanya? aktor semua itu yang udah Yang basicnya di panggung atau semuanya? film, semua film maupun panggung gitu, mereka kehilangan kayak metode gitu, apakah mereka, tapi gue nggak tahu ya, kayak misalnya reading jadi formalitas, membaca dengan biasa aja, jadi istilahnya menganggap ya udah nanti emosinya waktu syuting. Kalau menurut kamu gimana, pernah ketemu yang begitu? Eh, menurut saya ya salah satu jawabannya general atau kebanyakan pada umumnya kecenderungannya melihat di satu sisi aja gitu. Di satu sisi artinya kita berharap para seniman atau aktor ini pada saat persiapan film gitu melakukan reading kan setidak-tidaknya pentas seperti latihan, latihan seperti pentas, atau latihan seperti syuting, syuting seperti latihan gitu ya. Tapi ya karena mereka merasa dirinya sudah berbakat gitu ya, ini di sisi lain gitu ya, mereka merasa sudah punya, nah ini cukup polemik memang, mereka sudah punya cukup bekal gitu, jadi ketika dikeluarkan potensi itu di ruang reading, mereka akan memiliki kejenuhan gitu ketika ada di lokasi gitu, sehingga memang kita ketemu di tengah antara yang kita bahas sama Bang Ciprut kemarin, antara improvisasi dan desain gitu, antara didesain, direncanakan atau dilatih, dan spontanitas. Belum tidur dia menyimak pembahasan kita yang sangat menarik ini. Nah, kita berdiri di tengah-tengah itu sih Bang, karena kalau terlalu dilatih juga memang tidak menggembirakan gitu ya, tapi kalau spontanitas cukup berbahaya karena perlu pertemuan, perlu chemistry gitu, perlu pengenalan antar satu dengan yang lain gitu, karena beberapa aktor belum tentu ketemu di produksi yang sama gitu, di sebelumnya gitu ya. Gitu sih kalau menurut saya. Gimana menurut Anda? Iya, sayang aja sih kalau gue bilang ada kesempatan untuk eksplorasi, ada kesempatan untuk
Kita merencanakan adegan lah kira-kira begitu ya. Mungkin karena juga sih ini ya, teknologi digital itu yang memudahkan orang buat membuat ini. Kalau dulu seluloid kan ya lu butuh mempersiapkan diri soalnya mahal. Filmnya Oke, kan ya, mahal kan seluloid gitu. waktu tahun-tahun 80, 90, 2000 ya. Iya. Belum Kalau sampai. kalau dengar cerita-cerita kayak zaman-zaman era-era seluloid tuh latihan tuh 7 kali sebelum tag, Oke, 8 kali, 10 kali gitu. Kalau sebelum Arifin take. Senior gue denger tuh Arifin Senior dari yang si Asradanya siapa sih tuh, Mas Budi Jiung apa, latihan ketat sebelum tag nih 10 kali ya. Itu mematangkan mereka kan sebenarnya, dan film-filmnya juga serius semua, bagus semua gitu. Dulu belum ada acting coach ya, Dulu sutradara sendiri yang megang kan, yang karena memang membina latihannya, mendampingi dia latihan. mendampingi latihannya. Kayak Teguh Karya gitu kan 3 bulan reading intens kan. Nah itu menarik gitu loh proses itu. Aktornya juga bukan kayak yang sekarang ini, emang Di mereka udah punya satu reputasi project gitu. juga, tapi ya mau hadir reading buat dilatih blockingnya benar. Gue kok malah Ini baca aja sih, baca di Stanislavski itu. Ini saya bukan Stanislavskian banget, cuma melihat contoh kasus dengan apa yang terjadi gitu, Bang. Jadi di Stanislavski bilang tuh ada tipikal keaktoran, Bang. Aktor ini ada namanya aktor penyaji dan memang ada aktor penciptaan. Oke. Iya. Jadi aktor penyaji ini memang biasanya tipikalnya dia bermain di garis aman. Dalam pengertian bermain di garis aman ini, dia bermain berdasarkan apa yang ada di permukaan naskah itu gitu. Yang saya pikir semua orang ketika membaca itu akan berpikir pada di basis yang sama gitu, punya pemahaman yang sama. Oke, menarik. Kemudian si aktor penciptaan ini biasanya dia bekerja 2 kali lipat daripada itu, bahwasannya dia akan memikirkan sesuatu hal yang di luar dari kemauan naskah biasanya. Jadi makanya kalau di dalam Stanislavski itu ada disebutkan tentang aktor-aktor klise. Sebenarnya aktor klise ini juga bukan tentang sesuatu yang buruk, tapi dia cuma mengambil sesuatu yang ada pada umumnya gitu, tidak memberikan sesuatu yang baru gitu. Kayak kalau orang bilang karakternya dengan kacamata, ya pada dasarnya kalau orang kacamata kan pasti mainnya di sini gitu. Nah, mungkin itu bagian dari pemahaman tentang aktor penyaji itu, Bang. Mungkin yang saya pikir karena rutinitas juga gitu, dan udah terus capek dan ya udah tahu format dan lain sebagainya, akhirnya dia masuk ke dalam hal itu. Dan agak sulit juga memang kalau keaktoran itu nggak dibarengin sama perkembangan seni, paham gak sih, Bang? Kadang juga perkembangan seni apapun itu berpengaruh buat kita terus mengasah itu gitu. Terkadang kalau kita nggak, kepekaan kita juga cuma main terus tapi kita tidak mengerti tentang perkembangan seni itu, jadinya ya udah gitu-gitu aja gitu. Mau gak sih, Bang? Mungkin itu kali, Bang. Teknologi juga. Iya. Cuman problemnya itu bertentangan sendiri dengan proses produksi dong. Proses produksi di semua film ini masalahnya di situ. Lah semua film menyarankan ada reading. Itu juga karena formalitas, memang ada anggaran untuk bukan formalitas, itu ada anggarannya. Iya, tapi gimana ya? Lah kalau formalitas dia nggak usah reading gitu. Gue lebih suka ke misalnya pola-polanya Pak Haji Deddy Miswar gitu. Itu lebih saklek menurut gue. Pak Deddy Miswar itu dia tetap mengadakan reading dengan durasi tertentu. Kemudian tahu nggak syaratnya apa? Baca sesuai emosi. Enough.
Jadi nggak lagi kita baca dengan formalitas, gue kayak dia bermalas-malasan. Enggak, ya lu baca. Oke, kita nggak usah reading panjang gitu. Reading cukup misalnya 2 jam, 3 jam, tetapi kita dengan intensitas yang tinggi gitu. Misalnya kayak gue sering ketemu gitu, gue sering debat banget ini. Gue mungkin teman-teman juga males juga ketemu sama gue sih, karena sering gue debat misalnya mengulang adegan. Karena emang nggak sesuai, temponya nggak sesuai, dinamikanya nggak pas. Yang sedang kita mau capai itu kan gitu kan. Ada satu ya intention lah kita sebut, motifnya, kita pengen denger motifnya tuh di kedengeran gitu, kita pengen denger nih bener nggak nih ya. Ini nggak dibaca lurus gitu terus kita revisi, nggak, itu kayak ada tensi ya, nantilah itu. Ada pola yang menurut gua nggak tercapai. Misalnya beberapa orang memberikan penawaran aksi gitu ya, beberapa aktor keren sih aksinya, ya nggak dicoba. Begitu diminta ngulang ya nantilah, ya itu jadi problem gitu, jadi polemik buat kita. Lalu ditugaskan untuk sebagai konsultan nih, sebagai konsultan acting. Ya akhirnya pada akhirnya gue bilang ya udah terserah lu ya, akhirnya kan kita begitu, terserah. Cuman kan ini memperburuk kerja konsultan acting. Gimana kita mau jadi satu profesi yang benar ketika kita nggak mampu mencipta? Akhirnya kerjaan ini muncul dan diakui ketika aktornya belum punya reputasi, ketika dia udah menang citra sekian, filmnya udah 14, dia udah nggak mau lagi, dia nggak udah butuh lagi kita. Ini karena kenapa gue ngomong gini, karena ini pekerjaan gue harus membela pekerjaan gue gitu lah, sebagai konsultan gitu lah. Jadi ketika kita produksi bersepakat bersama penyutradaraan, ada reading, ya aktor juga harus bersepakat dong di dalam kepalanya bahwa reading adalah satu proses. Reading itu bukan formalitas gitu loh. Ya ketika lu tipenya aktor yang penyaji, ya coba day one reading sajian gua A. Day itu sajian gua A plus mungkin gitu. Day 3 ya harusnya dia berpikir naik turun nggak masalah. Tetapi tetap dalam kerangka profesionalitas gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini kan juga kan pendapat orang beda ya menyikapi apalagi namanya proses itu tadi. Industri. Tapi sebagai masalahnya pekerjaan ini ada dalam kerangka pemikiran gue, waduh, gue harus ngebelain pekerjaan ini, gitu loh. Gue harus membela. Nah masalahnya gue dibayar buat itu gitu loh. Betul. Dan itu sering konflik gitu. Beberapa orang sering konflik sama gue. Ya kayak kemarin misalnya penyutradaraan konflik gitu. Gue minta bahwa ada scene yang menurut gue harus ditambah. Adegan ini harus ditambah untuk memperkaya adegan-adegan berikutnya. Ditolak nggak masalah kalau gue. Yang penting kita menyarankan. Saya menyarankan gitu. Ya di situ memang gue dibayar buat itu gitu kan gitu. Ya di produksi atau di industri juga kan mengadakan proses reading ini sebetulnya juga salah satunya karena memang bidang ini ada gitu. Iya, tetapi bagi aktornya ini permasalahan kita adalah di aktornya ini loh. Dia menyepelekan. Nggak semua aktor menganggap reading itu penting. Iya. Itu. Karena dia merasa udah gelas penuh kan. Gelas penuh itu. Sedangkan kita harus menyisakan sedikit sebenarnya untuk proyek yang baru. Ada ada proyek baru ya lu sisain sedikit tuh untuk lu berkembang gitu. Ya memang ini akhirnya jadi subjektif ya, orang boleh berpendapat juga terhadap itu. Tapi ya memang masalahnya orang bersepakat buat bikin itu, lu ngapain sepakat kalau gitu? Konsultan kan bentrokan juga sama sutradara gitu kan, karena ada peran director yang jarang hadir juga di ruang reading gitu. Nah, ini juga problem karena kita disepelekan sama kita aktor gitu. Director yang menyutradarai alat
Ya, karena mereka memikirkan teknis juga. Iya, gitu. memikirkan teknisnya gitu, karena sedangkan keaktoran itu manusia. Rasa ruh gitu. Itu tuh jadi dia nggak nyutradarain manusianya ke apa ini, kayak ya bicara hal-hal teknis lah akhirnya. Padahal yang penting tuh manusianya, kalau lah rohnya tuh di manusianya itu. Nah, itu gitu. dia mungkin ya. Ini baru saya temukan juga. Yang kita pikirkan sebagai acting coach, karena saya juga pernah menjadi acting coach gitu ya. Karena kita sebagai aktor juga di bidang itu, yang kita pikirin manusianya. Sedangkan director yang dipikirin juga Ya hal teknisnya, betul benda-bendanya. betul Benda-benda ini juga aktor loh gitu. betul betul Atau pohon, atau betul sekali. angle, di mana sudut mengambilnya, angin yang saya nggak butuh emosimu, saya nggak butuh kamu duduk di situ aja karena saya mau merekam angle ada angin yang menerpa Nah, rambutmu, berarti kan gitu-gitu. dia punya istilahnya, ya dia harus punya statement untuk gue nggak butuh reading gitu. Kalau lu bicara soal hal artistik, ya jangan, istilahnya begini, lu menyuruh orang buat reading sedangkan lu juga nggak percaya itu, lu ngapain? Kita kayak ada di satu ruang yang kita nggak dibutuhin anjir. Sebenarnya, tapi karena anggaran berlebih dan memang harus ada. Bukan anggaran berlebih, men. Gua nggak selalu. Bahkan bukan setiap produksi orang bicara hal reading itu penting, tapi pada kenyataannya nggak penting. Gitu loh. Mereka lebih mementingkan reki dan lain sebagainya gitu. Padahal itu yang disutradarain tuh ya manusianya itu gitu. Gue malah justru lebih saklek ke sutradara yang nggak usah reading lah. Gue aja yang turun langsung, itu director. Iya. Jadi dia selalu hadir di ruang reading kan? Betul. Kan itu. Proses reading ini dilempar ke Anda karena dia nggak bisa hadir di proses reading kan? Kalau gue merasa bukan gitu. Ya itu bagian. Salah karena satunya juga dia nggak mampu nyutradarain manusia. Ya, dia mampu menyutradarainya sebagai DOP, sebagai kamera, transisi adegan gitu. Dia memikirkan banyak hal soalnya bang. Departemen-departemen lain gitu kan di film gitu. Ya betul. Dan masa yang aktor nggak dipikirin sama dia kan? Ya, salah satunya kan? Ya iya. Karena salah satunya itu, karena yang lain juga penting. Tapi masalahnya dia nggak pernah hadir itu loh. Problemnya itu gitu. Lu memikirkan nggak? Kalau lu nggak hadir lu gimana? Nih contoh Regas, gue sebut nama aja. Regas orang yang concern dengan acting, anak muda, datang reading, nyutradarain sendiri, bikin adegan sendiri. Karena begini loh, waktu di set memang kita ada spontanitas ya. Tetapi ketika lu nggak men-set up-nya, ya lu kayak spontanitas itu bukan spontanitas yang tiba-tiba nongol, enggak, itu juga hasil dari latihan gitu. Itu yang bikin syuting kita lama. Nah, itu dia masalahnya. Adegannya gimana ya? Ya lu waktu reading nggak datang. Kok tanya adegannya gimana? Baru dipikirin malamnya, ini besok mau syuting, baru dipikirin ntar beginilah waktu reading itu harusnya lu pikirin dong gitu. Lah kan lu udah tahu setnya, lu udah tahu gitu. Shortlistnya bagaimana, lu udah reki ini jalan begini, ini akan begini. Ya waktu reading kita coba gitu. Itu jadi ada satu, maksud gue ketika kita bersepakat kepada satu statement yang mau kita bikin, ya kita menghargai itu. Itu makanya gue bilang, gue kasih contoh Mas Deddy Miswar, Pak Haji, readingnya tuh luar biasa Pak Haji itu. Ya mungkin karena dia orang teater dan teks-teksnya juga teks-teks yang kuat. Koma nggak boleh hilang, titik harus pas, semua kata harus presisi gitu. Presisi. Gitu. Kayak teater koma dong. Ya. Lah iya emang dia basicnya itu kan, jadi Mas Nano ya. Basicnya teater gitu. Dan nggak mungkin bisa dipisahkan lah menurut gua film dari teater. Emang lah film memang
kesenian paling mutakhir, yang paling baru gitu paling filmnya. Tapi kan mamanya ini, induknya ini teater. teater. Kesenian yang paling junior lah film ini gitu. Jadi memang paling egois juga. Gue juga setuju arogan dengan gitu. John Derantau nih ngomong kayak gini. Gue nggak pakai acting coach John Derantau tuh. Karena dia udah mampu buat meng-create tuh adegan gitu. Dia mampu bikin itu gitu. Dia mampu menyutradarai manusianya, dia mampu paham bahwa acting itu soal motivasi. Kalau gue suka, gue mendekat, gue nggak suka, gue menjauh. Nah, kira-kira begitu secara simpelnya gitu. Antara nah, benci dan cinta. Sekarang lu nggak paham nih acting, terus lu ngadain reading nih, tapi lu nggak dateng di reading itu. Karena proses produksi juga lah singkat gitu, mesti reki, mesti membedah timeline. Enggak sih, gue yakin tuh mereka tuh pada nganggur juga lah gitu. Nganggur juga, ada lah berapa sutradara itu yang memang kayaknya ngapa-ngapain gitu di situ kan. Ya itu karena nggak punya apa ya, kemampuan buat mengarahkan pemain menghadapi gitu. Manusia gitu. Sulit itu menghadapi manusia. Apalagi gitu. aktor-aktor ini punya kekuatan karisma, aura yang kalau kita deketin, apalagi diserahin ke kita gitu sebagai acting coach gitu ya. Udah kamu aja deh gitu. Iya. Saya juga ketakutan menghadapi Bang Matias Mucus gitu, aktor-aktor yang mengerikan itu kan. Bagaimana caranya menghadapi manusia-manusia ini gitu. Iya, sedangkan kita nih ketika kita masuk dalam satu reading, kan biasanya sekarang tuh populernya tuh teman-teman acting coach tuh, konsultan acting ini tuh ada namanya simulasi lah, ada practical scene lah, ada apa, ada namanya blocking lah, bermacam istilah lah disebutin semua gitu loh. Tapi pada dasarnya termasuk gue juga gitu, akhirnya bilang ya ini kan kita coba-coba aja ya. Ini versi kita ya. Versi kita ya, nanti kalau di set kan akan berubah dan berkembang. Atau bahkan mengkerucut sesuai visi misi sutradara gitu. Karena kita bukan sutradaranya kan. Betul, ada juga yang menolak gitu. Gue sampai pernah berantem sama director, gue nggak usah sebut namanya. Lu tuh bukan sutradara, lu ngapain? Ya terus materi gue ngapain dong kalau gue cuman reading doang nih kita nih. Ya udah, ya kira kita reading aja, formalitas. Reading gitu biasa. Yang dirasain Bang Jali juga emang. Kita akhirnya seneng aja dapat duit kan. Nah gitu. Itu karena anggaran terlebih dan hanya menjalankan proses. Tapi kan kasihan ya nggak, Cat? Kesenian kita apa ya, gue bilang ini kesenian lah, seni peran kan. Jadi kehilangan rohnya gitu loh. Gue kalau dengar cerita siapa nih, Teguh Karya, ini reading 3 bulan. Dibikin film reading 3 bulan, men. Serius, di blockingnya diatur karena dia udah tahu apa yang mau dia garap. Nah ini problem kita nih sekarang ini. Menurut gue problem penyutradaraan. Problem penyutradaraan dan problem alat juga, itu yang gue bilang tadi. Mungkin karena digital orang jadi udah malas, ya udah ntar aja lah. Kan nggak buang-buang, cuman buang kart. Digital bisa dihapus. Bisa dihapus. Cek lagi gitu. Itu gue kelemahan, itu juga termasuk kelemahan gue untuk gimana ya, apakah gue harus jadi aktor yang hebat dulu baru didengar omongan gue, punya reputasi dulu gitu, baru gue bisa didengar oleh aktor-aktor itu. Itu salah satu cara. Kayak misalnya Mas Rukman gitu, Mas Rosa ya, Mas Rosa. Sebenarnya metodenya Mas Rosa itu sama dengan metode kita. Stanislavski juga kan? Iya, Stanislavskian juga, olah rasa. Kalau kita nyebutnya studi seni peran lah, ya kan? Ya betul. Anak-anak IKJ kan nyebutnya studi seni peran. Berimajinasi, jalan di seutas tali. Ini sama. Ya. Tapi dia lebih tua, lebih punya reputasi sehingga diikutin. Beda nih kalau itu jatuhnya di Richard apa di gua, ya tentu males lah orang ngelakuin itu. Ente siapa gitu loh. Gitu, padahal sama. Punya rasa yang sama, punya pengalaman yang sama
gitu. Betul. Makanya gue berpikir, oh apakah kita memang harus punya reputasi dulu nih untuk melakukan itu gitu. Sama misalnya kayak gini nih, gue lihat nih Putri Ayudhya nih. Duh kesebut Ntar lagi. boleh diedit juga. Gak apa lu nggak edit juga. Ya Putri Ayudhya kan Agusta Boal. Nah, Boal ya. Boal. Mbak Nataya juga Boal. Nah, Boal. Augusta Boal. Nih kayak gini nih mata. Ya ada itu di Boal kan. Ngelihat 2 senti gitu-gitu. Ya sama begitu. Polanya sama, itu juga yang dilakukan sebenarnya sama Mas Rukman juga. Itu ya cuman karena ya Putri udah main film apa. Ya dia punya reputasi itu gitu Punya loh. popularitas, Gitu. punya Tapi kalau kehormatan. di panggung siapa Putri Ayudhya kan? Pertanyaannya itu juga dong. Di panggung ya orang lebih kenal Banon. Lebih kenal Richard. Loh, saya jadi serem nih. Ntar saya edit juga mungkin. Tapi sayang juga kalau diedit ya. Iya dong, ya masih enggak, gue bukannya, tapi gue berhormat dengan semua itu semua teman-teman kita yang itu. Tapi itu tadi join Bayu Winanda gitu. Orang masih punya persepsi bahwa ya lu belum pernah ada main film berapa kali sih, so lu main Citra nggak dapet nominasi aja enggak, kayak gitu-gitu tuh. Lu panggung nggak nonton anjing. Gitu. Ini problem itu. Di panggung Bang Manso ini cukup banyak sekali berkiprahnya gitu. Tapi kan orang juga nggak tahu karena nggak direkam, nggak ada dokumentasi video atau film. Nggak ada di YouTube. Orang masih bicara soal citra itunya gitu. Itu sebuah citra yang harus, kalau orang udah punya citra baru nih. Kira-kira yang paling bisa menciptakan metode acting tuh kegiatan film atau teater, Bang? Acting film dan teater cuman dibedakan media dan proyeksinya aja sih. Tapi metodenya sih sama lah. Buat gue sih sama. Lu mau bermetode acting yang lu bawa ke rumah karakter itu kemudian lu jadi, ya sama. Film bisa, teater juga bisa gitu. Kan metode acting tuh, ya gue orang lagi bicarain sekarang. Zaman gue Kucing Hitam gue ngelakuin itu. Pakaian napi di tempatnya Ciprut, ngalamin kos-kosan yang kecil di RBT seharian, ruang bawah tanah di luar panggung. Metode juga itu sudah pernah ngalamin kita. Ujian gua nih mega-mega, wah saya suka banget itu. Ujian gua mega-mega, ya kita nggak metode acting setiap hari, tetapi dalam satu hari ada 2 hari gitu kita observasi. Saya masih ingat Anda observasi ya, gue jadi Hamung. Iya, observasi itu. Saya jadi bantuin musiknya juga. Iya. Kita kan observasi di Jogja. Wow itu. Lu bayangin kita duduk di situ hampir seharian untuk mengalami itu gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kita ngalamin prosesnya, boleh media film maupun panggung, metodenya sama. Yang penting kita punya metode, kira-kira begitu untuk menyikapi itu. Nah terus gue baru baca lagi nih tadi di artikel di Facebook nih, pemeran Letkol Untung di G30 SPKI. Aduh gue lupa lagi nama orangnya ini. Jadi dia melakukan observasi untuk pendekatan karakternya. Terus dia bilang terang-terangan bahwa orang banyak menyepelekan saya karena saya melakukan itu, observasi gitu. Apa yang mau disampaikan bahwa ya ternyata aktor ya perlu metodenya sendiri gitu untuk menyikapi masing-masing. Menyikapi medianya. Nggak harus pakai metode. Nggak mau. Brecht, bebas saja. Bebas saja. Meissner, Augusto Boal gitu kan. Bebas saja. Bebas saja. Yang penting dia punya metode gitu dan dia lakukan. Tapi pertanyaannya lagi balik, apakah setiap aktor punya, ataukah dia berpegangan pada ya gampang lah ini ntar pas syuting aja deh. Nah, itu lu jawab jujur aja masing-masing ke diri lu sendiri. Ke diri lu sendiri memang. Gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan Richard,
dua-duanya pasti punya metode, Cat. Dan sekarang tuh udah sophisticated semuanya, udah punya, ya udah bisa download Uta Hagen, bisa download apa lagi tuh, Meissner. Meissner, bahkan tuh kelas Meissner udah dibuka nih, banyak kelas Meissner Iya, sekarang iya, nih iya. dibuka, ya nggak apa-apa Nggak untuk apa-apa. memperkaya hasanah metode acting gitu. Iya, iya. Yang penting Ya, dilakukan bukan cuma gitu. diketahui Betul, aja. ketahui aja. Bukan cuma di kepala aja, tapi juga dipraktek. Gitu, kira-kira gitu, Cat. Ada tambahan lagi, Mas Richard? Sempat baca juga di kalau nggak salah itu di chapter 16 aktor talk about acting. Jadi itu kerata-rataannya semua aktor-aktor film tuh Bang di dalam satu buku itu. Dan ada satu momen ini dia sih dia mengatakan bahwasannya sebenarnya di film tuh jenuh nih. Di film itu kita hanya bisa berbicara manusia menjadi manusia, dia bilang kayak gitu Bang. Sedangkan ketika di teater itu banyak kemungkinan tafsir ruang yang bisa kita pelihara gitu. Sehingga di hari tuahnya dia lebih memilih untuk balik ke teater karena di teater itu perkembangan atas pemahaman acting tuh besar Bang, kayak tiba-tiba ketemu dengan surrealis, absurd dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di film kan memang kita katanya di dalam tulisannya situ sudah merujuk kepada satu hal yang ya udah kita mau ngomongin tentang realisme gitu. Pada akhirnya akan ke sana. Sebenarnya sih nggak salah, cuma sebenarnya aktor ya wajib turun ke teater untuk apa ya? Untuk mendapatkan banyak bentuk sih buat memperkaya tafsirnya dia tentang seni peran, terlepas dari ada metode-metode lain yang sudah ada gitu, tetapi secara pembaharuannya itu yang gak mungkin kayak Senadidi Mime seumpamanya kayak gitu. Metode Senadidi Mime sebenarnya memang mungkin nggak terlalu dipakai nggak terlalu dipakai di film, tapi ternyata itu kuat buat menyadarkan aktor tentang ketubuhannya dia gitu. Ya, ini ada beberapa fenomena yang gue lihat nih ya. Tidak ada metode juga metode itu. Itu dia. betul. Jadi gue emang nggak ada metode. Ya udah metode dia itu. Dia nggak pakai metode. Jadi gitu. nggak usah terlalu mempercayai salah satu dari metode itu. Yang saya kutip dari Pak Pramana Patmodarmaya, teater itu kan suatu kegiatan manusia secara sadar. Nah ini lagi yang yang selalu ditularkan Mas Yayu kan, suatu kegiatan manusia sadar, ya? Secara sadar, yang saya garis bawahi kan sadar. Suatu kegiatan manusia secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai media utama untuk menyampaikan rasa karsanya dengan unsur-unsur, ya ada lighting, ada make up, ada kostum gitu. Rasa dan karsa ini kan kemauan ya, kerso gitu ya, keinginan gitu ya. Tapi kan makanya Anda harus membuktikan itu kepada diri Anda sendiri, karena kita tidak bisa ngecek kesadaran masing-masing orang gitu. Dari mana kita ngecek kesadaran itu? Kita tahu dari mana kalau orang ini acting atau enggak, dia sadar atau enggak? Ya kalau dia sadar, atau kalau dia enggak sadar gitu. Kan orang yang nggak sadar itu bisa dibilang orang gila gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu dia orang gila atau nggak. Bisa-bisa dia intelijen dari kepolisian atau TNI yang pura-pura menyamar sebagai orang gila gitu. Atau ada teman saya yang pura-pura gila Bang, demi mencapai spiritualitas tertentu dia pura-pura gila gitu. Yang artinya kemungkinan dia sadar sebetulnya melakukan itu, yang pakai kancut keliling alun-alun disapa nggak nengok gitu ya, kayak gitu. Atau kan definisi dari Mas Putu Wijaya, teater itu kalau ada tabrakan di lampu merah, orang-orang mengerubungi dan melihat peristiwa itu teater atau bukan. Gitu. Mas Putu Wijaya bilang bukan gitu, karena orang yang tabrakan di lampu merah itu dia nggak sengaja atau nggak sadar melakukan itu karena tabrakan kan.
Dan orang gila yang sedang di alun-alun monolog itu juga bukan sebuah kegiatan teater, karena orang gila ini nggak sadar, mengacu Betul. pada definisi dari Pak Pramana Patmodharma, Betul, ya betul. Mas Putu Wijaya Ada benar. kesadaran untuk dilihat ya, Tapi ditonton. kan kita nggak tahu si orang di lampu merah ini tabrakan ini sadar atau enggak. Termasuk orang gila yang monolog di alun-alun, ini dia sadar atau enggak, kita benar-benar nggak tahu. Bisa jadi yang di lampu merah tabrakan ini adalah program dari Netflix yang Jackass, atau film dokumenter Jackass, tahu Anda? Jackass? Ya. Steve-O, Steve-O yang dia memang sengaja untuk menyiksa dirinya sendiri dan digigit, He-Man, gitu kan. digigit anjing, dikejar anjing, Patok ular. pantatnya dipatok anjing sampai berdarah-darah, ketawa-ketawa. Ya, Tabrakan beneran dan berdarah-darah beneran. betul. Kita nggak tahu, betul nggak tahu. Nah, ketidaktahuan inilah yang akhirnya menjadi pijakan kita untuk jangan segera untuk menyimpulkan bahwa ini acting atau enggak, atau dia sadar atau enggak, gitu sih. Kita betul-betul betul. Kita disarankan untuk tidak cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa ini A atau B, ini sadar atau enggak, ini teater atau bukan, ini acting atau bukan, ini bagus atau enggak, ini salah benar, baik buruk, kalah menang, sukses gagal. Kita betul-betul diajak untuk keluar dari konsep dualitas itu. Sebenarnya fenomena lain, misalnya kita bicara soal yang tadi yang Gen Z, Gen Z bahwa lahir dari kesempatan. Betul. Saya ya setuju juga sih. Oke lah. Bagus. Ya, setuju, betul. Ada kesempatan, mungkin dia cakepnya aja gitu, atau dia anak artis misalnya. Nah itu banyak kesempatan itu muncul. Ya gue nggak tahu apakah itu baik atau enggak bagi perkembangan seni peran kita ya. Ya kan? Mungkin teman-teman yang menjawab gitu. Ya kan, dia nggak nonton. Jadi 50-50 lagi-lagi. Ya, jangan lupa komen. Gitu. Jadi memang lahir dari misalnya kayak begini nih. Dari kegantengannya dia dan model dan cantiknya dia, bukan karena latihan. Ya bukan karena latihan gitu ya. Syukur-syukur dia punya bakat ya, intuisinya bagus. Itu. Kemudian juga pola perekrutan talent, perekrutan aktor di dunia industri karena kita, salah satunya follower itu masuk. Yang kedua, ada kantor di dalam kantor. Kayak gini. Oke nih bahasa gue oke ya. Oke nggak? Ada kantor di dalam kantor. Di mana-mana ada kayak gini. Orang dalam kan. Nih, gue casting director nih. Gue punya manajemen juga. Lu jangan ketawa. Itu bener, kantor di dalam kantor kan itu. Iya dong. Casting director merangkap manajemen. Nih. Orang mengadakan satu produksi film nih, kemudian mengundang, ya dibilang lah open casting lah ya sebutannya, ya nggak sih? Sebenarnya formalitas. Ya dia lebih baik karena seorang casting director punya manajemen juga, ya tentu dia pakai talent dari manajemennya dia gitu loh. Jadi kantor nih, udah ada kantor nih, lu udah kerja nih di kantor, terus lu punya lagi kantor ini bikin pemilihan, ya dia udah kesini aja dia gitu loh. Ada satu persaingan yang nggak fair menurut gua. Lu bayangin nih, ada banyak teman-teman kita dari daerah gitu hadir. Cukup memprihatinkan. Non. Dari Kediri, bagus. Gue kalau nyebut nama juga gak enak ya, pokoknya ada lah teman-teman lah datang ini dengan satu ekspektasi yang luar biasa terhadap gue mampu nih, memang bagus anaknya gitu, bagus ya, kalah dengan begitu ya. Akhirnya apa sih yang orang bilang tuh, suka bilang ya pemain ya itu aja soalnya pemainnya gitu tuh.
bukan pemain yang itu aja, masalahnya ada kantor di dalam kantor itu loh, masih nggak paham sih. Ya gimana nggak itu aja, Cat, ya nggak? Lah misalnya lu manggil nih casting director punya manajemen, dia megang 7 film, paham dong? Sedangkan artisnya ada 7, ya satu artis satu film dong, berarti kan gitu. Itu juga terjadi di salah satu PH besar, banyak, dan PH besar bikin kayak gitu. Gak usah gue sebut lah, dia punya PH gede, udah gede, manajemen juga dia bikin. Dia kan bikin kayak apa sih istilahnya tuh, one stop entertainment namanya, kantor. Jangan sebut nama bang ya, serem. Gak, gue gak sebut nama. Ini istilahnya one Okay, stop entertainment. Jadi production house, dalam satu production house dia punya penyewaan kamera. Wah kacau nih. Pas banget gue ngomong ini, dimatiin ya. Ada dewa, malaikat, Ada bahkan mungkin dewa. setan. Ya nggak suka kita ngomongin nih. Tapi kan jarang ini. hotel mati lampu, bayangin. Semua mati tuh di bawah. Oh iya mati lampu di bawah juga. Aduh, baru gue ngomong hal yang penting nih. Itu dewa itu, kalau nggak. Nah ini bukan saya debat, tapi saya cut dulu. Yang tadi saya bahas ini bukan soal kita merasa iri atau dengki. Enggak. Kita bisa memaklumi hal itu karena balik lagi, orang yang cantik ganteng tidak perlu melakukan latihan, atau orang-orang yang bisa berada di sana itu sebagiannya 50%-nya lah kita bisa bilang itu adalah takdir mereka atau karma mereka yang memang yang orang yang tidak ganteng tidak bisa ada di situ gitu kan. Kenapa dia bisa menjadi anak ganteng dan cantik, tinggi, model, itu kan juga ada sebabnya. Nggak ada yang nggak ada sebabnya gitu loh. Yang saya percaya gini loh. Ketika kita memilih satu talent, kita tentunya perlu penyesuaian gitu, menyesuaikan bahwa istilahnya ya lu jangan memaksakan orang yang nggak pas di karakter itu untuk masuk di karakter itu gitu. Karena dia followernya banyak, karena dia gandengan dari itu lo, apa kantor lo, apa manajemen lo, atau kayak gitu loh. Karena model gitu. Karena model gitu, bukan gitu cara berpikirnya. Harus karena kemungkinan nanti filmnya bisa menjadi penontonnya banyak. Mungkin gitu. Ya, tapi kan kita harusnya membuka persaingan secara bebas, walaupun memang itu effortnya gede ya. Soalnya kalau dibuka open casting mungkin ya ribuan orang yang datang gitu, bisa jadi kan kayak gitu berpikirnya. Tetapi maksud gue ya fair aja lah bersaing gitu. Ya kalau memang lu, ya itu makanya kenapa pemerintahan kita juga kayak gitu. Lu kalau mau jadi penyalur agen, penyalur talent, ya lu jangan jadi casting director. Nafas panjang. Ya lu jangan jadi yang berkecimpung di dalam itu juga dong, nggak fair. Karena bidang ini, bidang casting director, bidang manajemen, ini bidang yang ketidakpastiannya itu sangat tebal, sehingga tidak mampu untuk dipilih bagi orang-orang yang kasarnya memiliki otak kiri yang besar gitu ya. Maka pada umumnya yang orang tua zaman kita dulu kan mendingan kamu jadi PNS ketimbang jadi seniman gitu. Makanya pemegang kendali atau dominasi dari bidang-bidang otak kanan atau kreativitas ini atau di seni ini, di bidang casting director, aktor, musisi, ya dia terus memang tidak mudah untuk dia lagi, karena memang nggak ada lagi sih bang. Ya itu polemik sih. Nggak bisa sih menurut gue.
Ya asal lu memang niat untuk Saya nggak membela siapa-siapa ya. merubah itu, ya lu jangan, ya fair aja, maksud gue fair. Nah, makanya saya harap Anda juga bisa menjadi salah satu casting director juga gitu, agar keadilan itu bisa ditegakkan. Jadi bukan dia aja yang sebagai casting director, atau bahkan mungkin kita bisa membuka atau menaungi memanajemen teman-teman di daerah atau aktor-aktor teladan di bidang pelatihan gitu. Ternyata Anda pun sibuk di dunianya sendiri kan gitu. Ya karena gue bukan casting director. Tapi kan Anda bisa memerankan itu, maksud saya. Bisa Ya mengambil peran itu. apakah orang percaya gue buat Percaya. casting? Nggak ada bukti kerjaan itu ke gue. Ya karena mungkin Anda belum punya minat atau kemauan. Bukan, karena memang nggak dibuka peluang itu. Nih yang oke nih Miles nih akan produksi nih satu remake satu film yang dulu pernah booming lah. Pakai talent dari Makassar. Nah dia bisa. Ayo loh. Dia mampu bikin itu. Itu menurut gue terobosan gitu. Lu cari dong. Ya butuh effort emang untuk mencari itu ya. Atau kebetulan? Bukan effort, kemauan. Ya kemauan. Mau nih gue bikin, oke gue cari Kang Semarang deh. Ya sama Surabaya. kayak Anda kemauan untuk menjadi seorang casting director di satu proyek aja dulu gitu. Nah, masalahnya nggak ada yang mau bayar gue itu problem. Sebetulnya ada, tapi karena Anda terlalu sibuk di siapa? beberapa panggung Coba atau sebut project. mana kantor yang mau ngejadiin gue casting. Mungkin salah satu jalannya adalah Anda menawarkan diri gitu misalkan. Nah, Gua aja deh yang jadi casting director gitu kan. Itu dilakukan mungkin sama Bang Jali juga ya. Lah Jali jadi casting nggak, casting director pernah? Kayaknya begitu. Kayaknya akhirnya ada satu project. Iya, itu kan karena dikasih sama orang. Bidang itu emang menggeser teman-teman yang lain akhirnya, karena kan memang bisa dibilang dimonopoli ya. Dimonopoli. Karena untuk mengambil bidang itu kan banyak ketidakpastian gitu di situ gitu, dan bidang itu kan butuh kompetensi yang cukup tinggi dan dedikasi yang cukup tinggi juga Bang, menyempatkan waktu yang begitu panjang di proses produksi, bisa sebulan 2 bulan. Iya, karena cukup tinggi mereka nggak mau ke tinggi itu, jadi ya udahlah yang ambil yang rendahnya aja, talent gue aja diambil, ya kan berpikirnya begitu, lebih mudah. Ya, oke, kita ini ya gitu. Tapi ini kan ini juga namanya juga melihat fenomena aja. Mungkin juga teman-teman itu nggak berpikiran seperti yang gua pikirkan. Tidak sepenuhnya seperti itu. Mungkin juga ya mereka sudah mencoba memanggil orang-orang luar, memang lagi pas nggak berkompeten aja itu orang yang dipanggil gitu, nggak cocok. Ya akhirnya kembali lagi ke yang punya mereka. Pendidikan seni peran dari tingkat dasar, SMP, SD, SMP, SMA. mungkin bukan SMP ya, SMA mungkin ya, SMA. Tapi udahlah, udah lama juga ya kita ngobrol ya Non ya. Thank you banget ya Non. Saya yang thank you lah. Saya punya sejarah yang ya saya nggak tahu lah berapapun yang peduli atau yang zaman COVID dulu Bang Manso kan juga sangat aktif juga di beberapa tempat untuk melatih gitu kan. Nggak butuh entah COVID atau enggak, karena ini juga gambar bergerak gitu. Saya percaya film itu juga atau video atau apapun lah itu kan cuma istilah ya. Itu juga gambar bergerak yang bisa ditangkap dan disebarkan, dan militan kalau teman-teman sekarang yang bisa dinikmati atau dijadikan sebagai informasi yang sebenarnya dibutuhkan di daerah, di Makassar, di Gresik, komunitas-komunitas film, teater yang saya juga kunjungi. Mereka sangat kritis karena mereka tidak tergoda sama banyak hal seperti di Jakarta sekarang kita alami gitu ya. Jadi mereka pusat pemikirannya sangat-sangat clear gitu, keren banget gitu sih menurut saya. Itu sih, oke lah kita cukupkan saja karena cukup menyeramkan lama-lama diskusi sama Bang Manso. Dan Bang Manso menyeramkan apa? Dan Bang Manso juga butuh istirahat. Kita udah berdiri aja tuh.
Richard. Terima kasih. Sampai jumpa lagi sama Bang Manso. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Hasil. Lengkap tuh. Rahayu Sampurasun.